Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel Kidimi kali ini masih membahas tentang Tailwind CSS Framework. Nah, di pembahasan terakhir kita membahas tentang container. Jadi kita coba lihat sebentar. Di sini saya menggunakan plugin Live Server pada Visual Studio Code. Nah, seperti ini kita membahas tentang container. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang grid. Jadi, untuk layar, untuk tampilan pada web browser kita, sebetulnya kita bisa bagi menjadi beberapa kolom. Yaitu nanti kita menggunakan fasilitas grid pada Tailwind. Jadi nanti Tailwind tersebut support dengan jumlah kolom 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai nanti 12 kolom. Sehingga nanti kalau kita lihat di web browser nanti ketika dijalankan web kita nanti seperti ini, nanti ada kolom-kolom ya. Misalnya ini kolom pertama, kolom kedua, 3, 4 sampai 12 nantinya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa membagi halaman web browser kita menjadi beberapa kolom dengan menggunakan fasilitas grid pada Tailwind. Oke, kita coba ya. Nah, di sini saya akan coba hapus saja di project kita atau di latihan kita yang terakhir ya mengenai container ya. Oke, di sini saya hapus. Oke, di sini saya hapus semua aja ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia bisa di-combine dengan grid dengan container ya, grid tersebut ya. Jadi kita coba grid seperti ini. Nah, nanti kalau secara defaultnya nanti kita coba ya, kita coba tuliskan di sini Lorem ipsum ya. Nah, seperti ini ya. Jadi secara defaultnya nanti grid itu ada satu kolom ya, satu kolom. Jadi kalau seandainya kita ingin membuat dia menjadi dua kolom ya, kalau kita tidak tulis nanti defaultnya sama seperti kita menuliskan seperti ini, grid col 1 seperti ini ya. Jadi ini jumlahnya satu kolom seperti ini ya. Oke, nah kalau kita buat dua nanti misalnya kita buat dua kolom ya. Jadi saya akan coba buat beberapa div di sini ya. Div 1 misalnya saya buat seperti ini. Di sini saya akan coba copyin saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi ini saya ganti 12, 11, 10, 9 ya, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita coba save ya. Oke, kita coba tunggu nih lagi loading ya. Ini sebanyak call 1 ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi secara default nanti dia hanya ada sama seperti kalau saya buang ya call 1 ini ya. Jadi cukup grid saja nanti. Nah, nanti secara default seperti ini ya. Hanya ada satu kolom ya. Nah, ketika saya coba tambahkan nanti di sini grid. Oke, mungkin kita kasih border aja ya supaya nanti bisa terlihat ya. Border. Nah, seperti ini border ya. Ini border. Lalu di sini saya kasih body ini dengan background red 300 ya. Kita coba sedikit buat dia 100 saja mungkin. Sedikit kita tipiskan warnanya. Nah, seperti ini ya.
atau kita ya betul 300 tadi ya, sehingga dia terlihat bordernya ya. Nah, ini bordernya ya. Karena kita buat dia grade saja, itu sama saja kayak kita buat seperti ini. Grade ya. Call 1 seperti ini, sehingga nanti cuma ada satu kolom seperti ini ya. Kalau seandainya saya tambah 2 seperti ini, nah nanti akan terdiri dari 2 kolom ya, seperti itu. Oke, sepertinya di sini aja nih bordernya ya. Saya buat di sini. Di sini ada kelas ya, border. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita buat juga di sini misalnya text center ya, teksnya tengah ya, text center. Bentar, kita coba lihat di mana satunya ya. Ini lagi loading ya dia ya. Oke, di tengah ya. Dan kita buat PY-nya misalnya 3 ya, padding vertikalnya, jadi ada jarak seperti ini ya antara vertikalnya ya. Vertikal berarti top sama bottom ya. Oke, sekarang ini kita kopikan saja ya. Kita kopikan ke div yang lain ya. Nah, seperti ini. Ini juga ya. Rasanya ini bisa cepat ya. Kalau nggak salah seperti ini. Nah, ini saya rasanya saya bisa sisipkan. Nah, di sini. Nah ya. Nah, ini seperti ini. Saya tekan tombol Alt pada keyboard saya. Jadi di sini saya klik ya. Nah, nanti saya bisa saya klik di sini. Nah, nanti saya bisa kelas seperti ini ya. Border text center. Jadi ini bisa dilakukan di Visual Studio Code ya. Seperti ini ya. Nah, ini. Jadi sangat cepat sekali. Oke. Ya. Nah, ini ada ini kita coba hapus ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau saya buat satu ya, kolomnya nanti seperti ini ya. Nanti dia ada gap ya, ada gap seperti ini ya. Gap itu nanti jarak ya. Jarak kalau saya buat gap misalnya 2, berarti nanti jarak horizontal sama vertikalnya 2. Jadi seperti ini nih. Kalau saya hapus terlebih dahulu ya. Jadi fungsi gap itu, nah jadi kalau saya buat sorry, saya pakai ini aja ya. Jadi saya pakai ini aja. Nah, nih gap itu nanti ada jarak seperti ini ya. Setiap grade-nya. Kalau seandainya saya buat gap saja, berarti nanti itu akan mengatur jarak secara horizontal sama secara vertikal seperti ini ya. Tetapi kalau seandainya kita ingin bedakan antara gap horizontal, misalnya gap X-nya 2, sedangkan gap Y-nya 1, nah nanti bisa kita buat seperti ini. Kita buat kita buat seperti ini. Ya, jadi itu kalau kita mau bedakan. Jadi akibatnya kalau saya buat kolom 2 ya, nanti ya oke, kita coba lihat. Gap X-nya harus seperti ini ya. Nah, jadi X-nya 2 ya, Y-nya 1 seperti ini jaraknya ya. Tapi kalau kita mau sama ya, cukup nanti seperti ini aja nih. Misalnya 2 semua ya. Nah, seperti itu. Jadi dia 2 semua ya. Itu jarak antar apa istilahnya? Antar grade-nya ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba kalau itu 2 kolom ya, nanti bisa juga 3 kolom seperti ini. Ya, oke. Bisa juga nanti 4 kolom, maksimal nanti sampai 12 ya. Lalu nanti 5 kolom.
ya. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti 6 kolom ya. 7 kolom. Oke, 8 kolom. Oke, 9 kolom. Kita coba ya. 10 kolom. Oke, 10 kolom ya dia. Dan 11 kolom. Nah, ini ada 11 kolom ya. 12 kolom. Paling maksimal 12 kolom ya. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa support maksimal 12 kolom ya. Seperti ini. Nah, kalau kita coba, ini kita buat 4 kolom aja ya. Seperti ini ya. Nih, jadi dia ada 4 kolom ya. Nah, jadi kita tadi sudah mengenal gap ya. Gap itu untuk mengatur jaraknya ya. Jadi kalau gap saja berarti nanti horizontal sama vertikal ya. Tapi kalau gap X, nah ini nanti bisa dilihat. Kalau gap 2 itu berarti 8 pixel ya antara horizontal sama vertikalnya. Tetapi kita bisa ngatur gap X-nya berapa, gap Y-nya berapa ya, seperti itu ya. Nah, apalagi kita coba lihat di sini ya. Nah, ini tadi sudah saya jelasin gap ya, gap X, gap Y. Nah, lalu kita sebetulnya bisa kita gabungkan ya. Jadi misalnya kolom ini bisa kita gabungkan seperti kita di Excel itu ya. Dua kolom ini bisa kita gabungkan, kita sebut dengan call span ya. Nanti di sini ada istilahnya call span. Misalnya saya letakkan di satu ini nih. Saya letakkan di satu. Saya letakkan di satu di sini ya. Misalnya call span 2 seperti ini. Jadi kalau kita lihat nanti hasilnya, nah ini dia bergabung ya, kolom 1 sama kolom 2 ini ya, di istilahnya di merge-nya ya, seperti itu ya. Itu kalau dia call span ya. Bisa juga nanti ada juga row span ya. Row span itu misalnya saya mau gabungkan row ini nih, 4 sama 8 ini ya. Kita coba. Maksudnya di sini ya saya akan menggabungkan ya nantinya. Oke, kita coba di 4 ya. Nah, ini 4. Row span misalnya 2 ya, kita gabungkan 2. Nah, nanti seperti ini ya. Dia gabung. Ini call span, ini row span ya. Lalu nanti call n 4. Nah, itu apa? Nanti kita coba ya. Ini saya coba buang saja dulu ya. Seperti ini. Ini saya coba buang ya. Nah, kalau seandainya di sini saya buat call call n 3 misalnya. Ya, kita coba lihat. Nanti hasilnya seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi call n 3 ya. Call n 3 ini 2 itu call n 3 ya. Ini 1, 2, 3. Oh, sudah betul ya. Kita coba jangan 3 deh, 4 aja nih. Nah, seperti ini. Nah, ini call n 4. Jadi n itu di sininya ya. Pada ini start, nantinya ini n ya. Jadi kalau seandainya kita hitung call n, jadi di sini nanti ada di sini ada 1 ya. Di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5. Lalu nanti kalau kita grade itu kan seperti ini nih. Nah, ini n ya. Ini nanti start ya. Nah, kalau dia n berarti yang n-nya ini diletakkan, kalau call n1 berarti di sini 1 diletakkan di sini. Kalau call n2 nanti dia letakkan di sini ya. Kalau dia 3 nanti diletakkan di sini. Kalau dia 4 nanti diletakkan di sini. Nah, makanya nanti sel 2 ini posisinya di sini. Karena kita tadi buat call n4 pada sel 2 seperti itu ya. Lalu apa lagi? Lalu kita akan mengenal call start 1 nanti kita coba ya. Kalau call start 1 nanti misalnya ini aja nih. Yang ini ya. Call start misalnya berapa ya? 1 misalnya kita coba ya. 4 ya. Nah, nih 4 ya.
kita coba pindahin misalnya call start 2. Nah, 4 di sini. Kita coba ya. Tadi seperti saya bilang tadi ya, nanti kan di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5 ya. Jadi kan ada sel tadi. Selnya seperti ini ya. Kalau N itu acuannya ini buntutnya, kalau start itu nanti acuannya di depannya, kepalanya ya. Jadi kalau kita tadi bilang di sini adalah call start 2 untuk sel 4 ini ya. Jadi sel 4 ini, nah ini sel 4 ya. Acuannya di sini start ya. Jadi ini 1, ini 2, maka dia nempel di sini nanti. Nah, seperti itu ya. Kalau ini tadi kan call N3 ya. N ekornya ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Sorry, ini call N4 tadi ya. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, ini call N4 ya. Jadi nanti bisa kita lihat ini 1, 2, 3, 4. Tapi acuannya adalah buntutnya karena N ya. Nah, itu seperti itu. Jadi penggunaan call end sama call start ya. Nah, lalu nanti kita juga bisa buat untuk kalau tadi kan kita coba lihat grid ini ya. Ini saya coba hapus semua ya. Untuk yang call end 4 ya sama call start 2 ini ya. Nah, seperti ini. Ini kan kolom ya, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi terserah kita mau buat berapa kolom ya. Tinggal kita ganti aja kalau kita ingin 5. Nanti bisa ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kolom. Nah, gimana kalau seandainya baris? Nanti kita pengen ada baris 2, ada baris 3 gitu ya. Bisa juga nanti kita pakai gini nih. Call rows 3 misalnya. Terserah 3 ini mau 3 ini bisa digantikan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Tapi nanti di sini ada pasangannya ya. Berarti nanti call-nya itu ngikutin ya, ngeplow aja, ngikutin aja nanti ya seperti itu. Bapak cukupnya aja nanti ya. Seperti itu maksudnya ya. Jadi kita coba nih. Kalau seandainya saya buat rows ya 2 atau 3 ya seperti ini. Nah, nanti untuk call-nya ya, untuk call-nya itu nanti ngikut aja grade flow call ya. Grade flow call ya seperti ini. Nah, nanti akibatnya tadi kan saya buat grade row-nya 3 ya. Jadi dia 3 tuh 2 3. Nanti untuk kolomnya grade flow call ya. Jadi dia ngikut aja berapa cukupnya. Jadi kalau di sini cukupnya 4 ya. Kita coba kalau seandainya di sini saya buat 4 row-nya ya. Barisnya jadi 1 2 3 4. Cukup kolomnya tuh 2 3. Nah, jadi untuk kolom dia akan ngikut ya. Tergantung cukup ya, cukup atau tidak nanti seperti ini. Nah, ini 5 ya. Jadi itu 2 3 4 5 ya. Terus nanti terserah kita ya. Kalau seandainya kita mau 6 ya kita bisa buat 6 ya. Itu 2 3 4 5 6 ya gitu. Kalau kita mau 7 terus ya. Nah, 7 seperti ini ya. Jadi kita lihat nih. Ya, jadi untuk kasus ini nanti dia seperti itu ya. Defaultnya ya. Nah, ini 6 ya. Kalau kita seandainya kita coba buang 1 ya gini, yang 12. Kalau dia kita buat 7 gimana ya? Bisa nggak? Oke, seperti ini. Jadi sepertinya dia batasannya 6 ya untuk baris ya. Jadi dia ketika dia lebih dari 6 seperti itu ya. Oke. Ya, bisa kita lihat tadi ya ketika kita kalau dia 6 masih bisa ya, masih bisa baris 6 tuh 2 3 4 5 6, tetapi kalau kita buat dia 7 seperti ini ya tuh, jadi dia dibuatnya dalam 12 kolom ya seperti itu ya. Oke, jadi itu untuk rows ya, baris ya. Jadi kita ingin berdasarkan jumlah baris ya seperti itu, atau nanti kita ingin website kita berdasarkan kolom seperti itu. Ini sama sih, row N3 row start 2 ini sama ya. Kita coba ya. Misalnya di sini saya buat 4 aja mungkin ya. Seperti ini ya. Nah, jadi itu 2 3 4. Jadi kalau saya buat
misalnya row N3 ya, row N3. Jadi di sini misalnya yang ini misalnya saya buat row N2 misalnya atau 3 ya, gini ya, yang satu ini ya. Nah, seperti ini ya. Sama nanti seperti ini ya. Ini adalah 1 ya, ini adalah 2 ya. Ini adalah 3, sorry, enggak rata ya. Ini adalah 4 ya. Ini adalah 5 ya, gini. Jadi kalau sel itu kan seperti ini. Misalnya sel 1 ya. Kalau dia N berarti ini nanti jadi acuannya. Nah, di sini nanti 1 ya. Ini 2, ini 3. Makanya sel ini terletak di sini untuk 1 ya. Karena tadi saya buat row N3 ya. Coba kalau saya ganti start ya. Kalau start nanti seperti ini. Nah, nih ya. Jadi tadi ya, kalau start nanti acuannya adalah yang bagian topnya ini, atasnya ya. Ini sama nanti 1 2 3. Nah, ini 3 ya. Tapi karena dia topnya, maka ini yang ditempelkan ke 3. Makanya selnya ada di sini. Ya, ketika saya buat row start 3. Nah, tuh ya. Nah, yang bagusnya ya, kita coba ini saya buat gini aja ya. Saya buat berdasarkan call aja. Misalnya saya buat call 4 ya gitu ya. Nah, ini saya hapus ya. Saya ingin menjelaskan tentang responsif ya, responsif pada grid ya. Jadi yang paling bagusnya pada grid ini dia mendukung responsif seperti itu. Contoh seperti ini responsif ini. Jadi ini kan ukurannya screen saya adalah XL ya. Jadi kalau saya kecilkan misalnya kan, kalau setahu kita kemarin kita belajar kontainer itu kan nanti dia ada SL, ada medium, ada small ukuran layar kita tuh ya. Nah, ini adalah SL ya. Ketika dia SL nanti ini 4 ya. Ketika kita kecilin coba menjadi large ya, LG tetap 4 ini ya. Kalau kita kecilin lagi MD tetap 4 ya. Misalnya kita kecilin lagi. Nah, ini sepertinya ini small. Ini small ya. Tetap 4 ya. Nah, ini di bawah small ya. Jadi kalau kita masih ingat tentang kontainer di sini ya. Tentang kontainer di video tutorial sebelumnya ya. Nah, di sini ada SM, ada MD, ada LG, ada SL, ada 2SL ya. Kalau di bawah SM nanti dia 100% seperti ini ya. Nah, di Tailwind nanti dia support responsive seperti ini. Ini kan nanti diakses kalau layar seperti ini kan biasanya diakses oleh smartphone seperti itu ya, yang layar monitornya memang kecil-kecil ya. Kalau kita lihat kalau dia seperti ini kan tetap 4 semua kan nanti akan sangat jelek ya. Nah, tetapi nanti di Tailwind itu nanti bisa dibuat responsif. Contoh seperti ini. Saya akan buat seperti ini ya. Saya akan buat misalnya waktu dia SL ya. Karena layar monitor saya supportnya paling maksimum SL ya. Untuk 2SL itu 1536, tapi kayaknya layar monitor saya tidak support 2SL, jadi support yang paling besar adalah SL ya. Nah, jadi saya buat aja ini bisa langsung 2SL ya, bisa kita setting juga 2SL. Mana tahu nanti ada pengguna yang menggunakan layar besar ya. Jadi 2SL ya, tapi saya dalam contoh ini saya akan SL aja ya, paling paling gede ya, karena layar saya supportnya SL ya. Jadi SL nanti dia akan punya kolom sebanyak misalnya 5 ketika dia SL ya. Ketika dia setelah SL tadi apa ya, LG ya, LG ya. Ketika dia LG nanti kolomnya akan berubah ya. Nanti kolomnya akan saya buat 4 ya. Nah, seperti itu ya. Kalau dia MD nanti akan saya ubah lagi. Kita akan buat dia responsif ya, tergantung layar monitor si pengakses atau si pengguna. Kolomnya saya buat jadi 3 ya. Setelah MD SM ya. SM nanti saya buat kolomnya
menjadi 2. Nah, defaultnya yaitu non ini ya, saya buat kolomnya adalah 1 ya, calls calls 1 ya, seperti ini. Oke, kita bisa lihat ya. Nah, nah, seperti ini. Ini SL ya. Kalau SL dia kan 1 2 3 4 5. Oke, kita coba kecilin ya. Ketika ini saya kecilin misalnya, kalau SL tetap 5 ya. Kalau kita jadikan dia large ya, LG. Nah, nanti dia berubah menjadi 4 sesuai dengan settingan kita. Jadi dia responsif ya. Ketika dia LG nanti callsnya jadi 4 ya. Lalu kita kecilin lagi nanti jadi MD misalnya. Medium ya. Nah, jadi 3 ya. 1 2 3 karena di sini kita setting ketika dia MD callsnya menjadi 3 ya. Oke, kita coba kecilin lagi misalnya tergantung layar penggunanya yang mengakses web kita. Nah, ketika penggunanya mengakses dengan lebar layar SM small ya, nanti dia menjadi 2 ya, gitu ya. Ketika misalnya yang mengakses adalah smartphone nih. Nah, nih layarnya di bawah small ya. Di bawah small itu berarti di bawah ini nih, di bawah 640 ya, 640 pixel ya. Maka nanti dia akan menjadi 1. Nah, seperti ini ya. Dia menjadi 1. Jadi bisa dilihat ya, ketika kita besarin nanti dia menjadi 2, besarin lagi menjadi 3, menjadi 4 dan menjadi 5 gitu ya. Kalau ada 2SL nanti menjadi 6 misalnya, seperti itu ya. Website kita ya. Nah, jadi sangat support dengan yang namanya responsif ya. Jadi dengan Great Tailwinds kita bisa membuat website kita dengan dengan kolom-kolom seperti itu atau dengan baris-baris ya. Lalu kita juga menjadikannya bisa responsif tergantung nanti layar monitor yang mengakses halaman website kita. Oke. Saya rasa gitu saja ya yang saya jelaskan tentang Grid ya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti silakan kunjungin website tailwinds.com ya, mengenai Grid nanti di sini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.